kan ada ruqyah tuh. Betul. Terus kemudian kalau di perdukunan ada Wow, apa itu? kerasukan apa dan lain gitu. sebagainya Iya, gitu. Kalau secara akademis ya, kita bicara secara akademis, ini ada kemiripan atau enggak? Bisa jadi bukan karena jin, tapi karena pikiran yang dia bikin sendiri akhirnya jadi nyata. Judi online, Oh, kecanduan gadget, oke, itu malah oke. sekarang lagi banyak klien itu. Iya, kalau saya sendiri yang kebetulan memahami dan belajar tentang hipnoterapi dan dunia hipnoterapi itu, bahwa hipnoterapi yang saya pelajari itu by ilmiah. Artinya kita itu belajar tentang kesadaran manusia dan cara kerja pikiran manusia. Karena beda, Mas. Cara kerja pikiran manusia itu ada dua. Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu contohnya apa sih? Pikiran sadar ya kita menganalisa, kita mengkoreksi, kita memikirkan sesuatu. Itu kondisi pikiran sadar. Logika, yang by logika itu namanya pikiran sadar. Tapi ada cara kerja pikiran bawah sadar. Apa aja? Pikiran bawah sadar itu tentang belief, keyakinan seseorang, emosi, sesuatu yang memang dia itu ternyata menentukan kehidupan manusia itu hingga 80%. Jadi itu lagi, Mas. Pikiran bawah sadar manusia dengan pikiran sadar manusia itu cara kerjanya beda. Pikiran sadar, silahkan lah, makasih nih dari Cafe Fox ya. Kayaknya kopinya mantap nih, Mas. Kopi americano. Wow. Yang es americano iya, sini. Yang es punya Mas Jati. Baik. Saya americano juga. Yang hot. Iya. Saya pecinta americano. Cinta americano. Silakan. Kopinya pahit, Mas. Padahal hidupnya ada pahitnya, Mas. Makasih tidak. Iya. Tapi ini jadi apa untuk apa namanya validasi, ternyata selain hidupmu ada yang lebih pahit. Gitu ya. Hidupnya pahit, tapi kopinya masih pahit ya. Karena kan mint sama mint jadinya plus. Makanya saya memilih kopinya pahit, biar nanti manis gitu. Kembali lagi ke tadi, Mas, boleh Mas? Boleh. Jadi cara kerja pikiran manusia itu terbagi dua. Ada namanya pikiran sadar, yang itu tadi tentang logika. Dan ternyata pikiran sadar itu menentukan kehidupan manusia itu hanya 12%. Ini risetnya ya, bukan kata saya, maksimal. Bahkan kalau Dr. Adi Gunawan yang punya Institute of Mind di Surabaya, beliau mengatakan pikiran sadar manusia itu hanya menentukan 5-6% kehidupan manusia. Selebihnya itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar manusia. Yang tadi, Mas, tentang keyakinan, kepercayaan, belief system yang ada di dalam diri manusia. Makanya tadi nyambung nih sama yang Mas tadi sebutkan, Mas Jati sebutkan tadi tentang kesurupan itu ya. Karena banyak dari klien kami yang sebenarnya lucu, Mas. Awalnya dia tuh merasa, Mbak, saya sering kesurupan. Saya sering melihat hal-hal yang serem dimanapun gitu ya. Ternyata yang membuat dia mudah kesurupan, yang membuat dia mudah menatap ketemu dengan hal-hal yang buruk, bisa jadi bukan karena jin, tapi karena pikiran yang dia bikin sendiri akhirnya jadi nyata. Oh, oke, I see. Karena sudah mengakar di belief systemnya orang tersebut. Sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya, maka akan jadi kenyataan. Makanya hati-hati nih tentang pikiran bawah sadar ini. Itu hati-hati, Mas, karena menentukan kehidupan kita 80%. Besar kan? Sedangkan pikiran bawah sadar kita yang tentang logika, analisa, yang kadang kita sering mengandalkan itu ya. Ternyata hanya prosentasenya kecil, 12% itu maksimal, Mas. Nah, hipnoterapi itu membantu seseorang untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya sesuai apa yang dia mau. Nah, kalau dalam hal ini hipnoterapi mengantarkan ke cara berpikir yang baik, merasakan yang baik, bahkan merubah hidupnya dari yang mungkin kurang baik jadi lebih baik dengan cara menembus pikiran bawah sadar itu melalui hipnoterapi. Nah, aku jadi penasaran. Aku kan perokok berat nih, Kak. Oke. Bisa nggak aku diterapi biar
ya misalkan nggak langsung berhenti tapi pelan-pelan disugesti biar bisa akhirnya berhenti kayak gitu. Bisa. Secara teori dan praktiknya sudah ada itu ya. Kalau untuk perokok sendiri ada tapi belum mendominasi saat ini ya. Justru kalau yang lagi banyak itu tentang hal di kecanduan itu judi online, Oh, kecanduan gadget oke, itu malah oke. sekarang lagi banyak klien itu Ah, ya. Kalau rokok mungkin banyak perokok tapi nggak banyak juga yang menyadari bahwa rokok itu kurang baik buat dirinya, makanya belum banyak klien itu. kurang baik buat dompet sih. Buat dompet sebenarnya Mas, lebih, bukan buat dirinya ya. lebih kesadarannya lebih ke situ. Soalnya Kalau kadang-kadang kalau kita tuh ada tinggal di dompet tuh misalkan 20.000 daripada atau 30.000 daripada untuk makan itu kadang-kadang beli rokok aja lah. mending beli rokok malah ya Mas Iya, ya. Alasannya apa itu Mas? nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena rokok Kar- lebih lama leb- habisnya atau gimana? Kira-kira. Kayak tangan tuh lebih nggak tahan, nggak megang rokok daripada nggak makan itu Oh ya gitu kan ya. durasi dalam waktu misalkan durasi sehari atau setengah hari kayak Oh gitu. gitu. Jadi makanya kalau bulan puasa tuh godaan terbesarnya tuh bukan makanan, Justru malah rokok. rokok. Karena seharian berhenti nggak ngerokok. Heeh. Oh gitu. Oke. Itu kalau di kalangan ahli hisab gitu ya. Nah makanya kenapa orang nggak mudah untuk berhenti rokok? Karena ya bisa jadi nih pikiran bawah sadarnya para perokok nih Mas Jati terutama gitu ya, mengatakan bahwa rokok itu satu nikmat ya pasti ya Mas ya, ya nggak sih Mas? Nggak Bikin juga sih rileks, sebenarnya sih. bikin Bikin rileks nggak rileks sih? ya. Nah bikin rileks. Nemu ide-ide baru nggak kalau lagi ngerokok misalnya? Lebih kayak buat pengalian sih ketika lagi jenuh Pengalian banget gitu ya. itu Berarti selain untuk menghilangkan relaksasi. jenuh gitu ya, relaksasi ya. Heeh. Nah itu apa yang menjadi keyakinannya si perokok itu yang akhirnya mengantarkan dia untuk ya nyaman, zona nyaman di rokoknya dan nggak mudah berhenti merokok. Kalau di hipnoterapi kita ada dua pola sebenarnya ya Mas. Bisa menggunakan metode yang sugesti, karena nggak semua orang bisa disugesti. Oke. Kalau yang nggak bisa disugesti, kita punya pola yang kedua. Heeh. Itu nanti menembus critical area yang ada pola tersendiri untuk bisa menganalisa, mengambil makna atas rokok itu sendiri. Oke. Ini obrolannya mulai berat sambil sih. Boleh Mas, saya Minum juga. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada keinginan Mas, sebenarnya Mas, untuk berhenti merokok. Ada nggak sih? Ada kayak terutama setiap bulan puasa itu Oh, gitu mesti ya? ada keinginan untuk berhenti merokok. Setiap bulan puasa? Setiap Itu bulan masih 1 tahun puasa. sekali ya Mas? Masih lebih banyak nggak tidak keinginannya kan? Iya nggak sih Sama Mas? kalau lagi ya agak-agak meriang kayak gini, agak flu kayak gini, mesti ya memang nggak enak, nggak ada rasanya. Jadi udah 2 hari ini aku Oh nggak gitu. pegang rokok gitu. Oh iya, itu bisa ya padahal ya? Bisa, Bisa 2 hari full nggak enggak. merokok? Beli, nyoba sebatang 2 batang, nggak nikmat, nggak ada rasanya, udah belum disentuh Nggak lagi. disentuh lagi. Oh, Nunggu nanti ininya reda, sembuh, ya, baru kembali lagi ya. tapi udah ada niatan untuk dirokok lagi. Ternyata di situ. Nah, Oke. itu rokok, judul ya, Iya. judi online. Kan memang nggak dipungkiri banyak banget ya yang jadi korban judul. Betul, Bahkan banyak satu Banjarnegara pernah kena prank gara-gara pelaku judul. Apa namanya? Dia bikin plot twistnya itu begal. Oh, gitu ya Mas ya. Dibegal. Ini berapa bulan yang lalu dia ngaku dibegal, bla 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 bla. Uang orang lain yang dia kumpulkan, yang dia pakai untuk judul Judul di skenariokan dibawa begal gitu. Dan satu Banjarnegara itu kena prank. Wow. Begitu dia telusuri ternyata dia
korban judol Oke. gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu di sekitar kita memang banyak pelaku-pelaku judol. Betul, betul. Nah, tadi menarik karena beberapa pasien, nyebutnya apa sih? Pasien atau apa sih? Klien Klien boleh. itu pelaku judol. Metode terapinya seperti apa? Terus seberapa efektif? Apakah sudah ada yang benar-benar tadinya pecandu terus kemudian berhenti atau gimana? Iya, kalau yang tadinya pecandu dan sekarang berhenti sudah ada. Jadi untuk seberapa efektif kita nggak ada jaminan, karena hipnoterapi itu sebenarnya bukan kayak kita ke dokter nih. Saya ngasih resep nih, misalnya ada yang sakit terus datang ke kita ngasih resep, habis itu dia sembuh atas obatnya, enggak. Hipnoterapi itu bisa membantu dengan beberapa syarat. Yang pertama, si klien, misalnya orang yang punya candu judol tadi, harus menyadari bahwa dia pengen banget berhenti, ada self-awareness, kesadaran diri untuk dirinya sendiri, saya mau berubah. Itu harus, Mas. Itu syarat pertama yang harus dimiliki. Jadi nggak bisa datang ke hipnoterapi yang kemudian disuruh nih oleh istri misalnya, ayo dipaksa gitu. Kamu harus tobat, nggak bisa, Mas, nggak bisa. Harus kesadaran dirinya, yang pertama. Terus yang kedua, si klien tadi menyerahkan semua proses hipnoterapi kepada hipnoterapis, kepada saya. Jadi dia pasrah tuh ke saya. Pokoknya saya mau sembuh, Bun. Oke. Terus si klien siap kerjasama dengan saya. Karena kerjasama ini yang akan menentukan tingkat keberhasilan seseorang melalui sesi hipnoterapi. Kerjasamanya dalam hal apa? Ya tentu saja adalah bagaimana seseorang mengelola pikiran dan perasaan gitu ya. Karena orang itu akan menolak ketika dia tidak meyakini. Tapi ketika dia meyakini, maka akan menerima. Jadi ada kerjasama untuk menerima apa yang saya sampaikan dan mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Karena nanti pun kita ngasih, sebenarnya bukan resep ya, Mas. Mungkin kalau di psikiater itu resep obat, tapi kalau dari hipnoterapis itu saya biasanya ngasih resep untuk membuat habit baru, perubahan hidup seseorang. Habit barunya apa? Bisa self talk, ngomong dengan dirinya, self love, bagaimana dia mencintai dirinya seutuhnya. Itu. Jadi ada persyaratan itu tadi. Oke, mungkin alasan kenapa dulu pas aku dihipnotis nggak berhasil sama temanku itu karena ketika dia mensugesti aku langsung berikan apa namanya di pikiran tuh langsung kayak penolakan gitu. Betul, iya, karena ada penolakan. Kak, aku minta lampu dong. Minta lampu dong, Din. Udah cuacanya mulai mendung jadi secara nalar itu langsung kayak Masa iya sih gitu ya. Masa iya sih? Nggak cuma pertanyakan gitu ya? tapi nyalain lampu ini dong. Iya, kalau masih ada penolakan, masih itu namanya critical areanya Mas Jati itu masih berfungsi dengan baik. Karena kondisi hipnosis itu adalah kondisi di mana seseorang itu gelombang otaknya di kondisi alfa menuju theta. Jadi yang rileks banget, yang dalam banget. Sebenarnya dia masih menyadari bahwa dirinya ya bisa melawan, tapi nggak ada daya gitu loh, Mas. Jadi udah rileks, nyaman. Bahkan untuk menggerakkan jari jemari tangan aja berasa berat. Itu kalau sudah di kondisi yang theta itu, yang sangat dalam. Nah, gimana untuk bisa mencapai ke kondisi theta atau alpha tadi? Ya, syaratnya adalah critical areanya manusia itu harus non dulu.
Jadi kan di sini ada pikiran sadar nih Mas. Misalnya kanan saya adalah pikiran sadar, kiri saya adalah bawah sadar. Untuk bisa sampai ke pikiran bawah sadar supaya sugestinya masuk, hal-hal yang ingin dicapai itu masuk, maka ini di tengah-tengah ini ada namanya critical area. Critical area itu adalah area kritis otak manusia yang akan menolak, yang akan menganalisa. Kayak tadi Mas Jati kan bilang, masa sih masih ada penolakan? Nah, penolakan ini yang disebut dengan critical area-nya Mas Jati itu artinya masih aktif. Syarat untuk bisa masuk ke kondisi bawah sadar, dia harus nonaktif dulu. Kalau sudah nonaktif, artinya sudah nggak ada penolakan, sudah rileks, sudah dalam, itu baru bisa masuk. Nah, yang bagus itu yang mana? Kalau yang bagus yang mana, sebenarnya dari berbagai pola hipnoterapi, 2 pola tadi, semuanya bagus, tapi tergantung si klien. Dia termasuk orang yang mudah, atau yang susah, atau yang sedang. Kalau saya gitu sih Mas, kan di awal kita sudah analisa dulu nih, dari cara dia komunikasi, dari tatapan wajahnya, sudah bisa dianalisa, baru saya masuk nih, oh dia orang yang mudah, maka bisa saya langsung lep gitu. Tapi ternyata dia orang yang agak kritis, agak susah, atau bahkan susah, itu prosesnya lama. Kita harus edukasi dulu, harus masuk dulu ke dianya. Oke, kalau di hipnoterapi center Banjarnegara ya, Betul. itu selain judul dan apa namanya, ya tadi baru disampaikan yang judul. Klien-klien yang biasanya dipegang itu yang permasalahannya seperti apa sih? Atau bisa menangani terapis apa aja gitu? Oke, iya. Kalau di saya, sejak awal saya buka kelas online, waktu itu tahun... Oh, ada online-nya juga? Ada. Waktu itu tahun 2021, saya sudah mulai bikin kelas webinar Zoom, hipnoterapi. Justru sebenarnya di awal itu saya pengen membantu emak-emak yang punya permasalahan terkait psikis, emosional. Jadi banyak tuh teman-teman saya ya, mungkin juga saya waktu itu ya, sering ngalami yang namanya marah, sedih, tapi nggak mudah untuk move on. Oke. Fobia, saya termasuk dulu adalah alumni fobia. Saya pernah fobia kapas waktu itu, dan saya sembuh setelah jadi hipnoterapis. Kapas, yes. Saya belajar hipnoterapis, terus saya aplikasikan ke diri saya, dan sekarang dengan kapas udah welcoming banget Mas. Sudah saya di rumah ada kapas, di kamar juga ada kapas, ada orang meninggal saya siap memegang kapas untuk bantu. Dulunya enggak Mas. Biasanya fobia ketinggian. Ini agak beda. Fobia ular, hewan Ini gitu. agak aneh. Fobia kapas. Ini baru dengar Iya, ini. saya fobia Padahal kapas. baju juga dibuat dari kapas Iya, gitu loh. Oke. Saya fobia kapas, bahkan kalau di jalan itu ada pohon kapas Mas, pohon randu itu. Saya mending merem daripada lihat kapas itu berserakan di jalan. Saya bisa nangis atau pingsan bahkan. Oke. Itu ada pemicunya apa? Ternyata nih, saya tuh awalnya nggak tahu kenapa sih Sofi kamu fobia kapas. Ya saya nggak tahu, saya takut aja, saya nggak mau deket-deket kapas, saya bisa pingsan kalau deket kapas, gitu ya. Ternyata setelah saya mencoba hipnosis untuk menyembuhkan dan mengetahui apa sih akarnya kok saya jadi takut sama kapas, fobia kapas, itu ketemu Mas. Jadi di kondisi pikiran bawah sadar saya masuk ke situ, pastinya saya dibantu sama hipnoterapis waktu itu nih. Saya ingat betul kejadian saya kelas 4 SD. Saya sedang main di dekat lapangan. Rumah saya juga dekat lapangan itu. Ada pohon randu. Saya dilempar itu sama buah randu yang sudah kapasnya itu udah kelihatan tuh. Wih, Sofi. Terus saya pulang, saya nangis. Nah, kejadian itu adalah awal mula pertama akhirnya saya takut kapas. Sebenarnya bukan takut kapasnya, tapi karena waktu itu ada momen yang membuat saya itu terluka. Saya dilempar sama teman-teman saya, gitu. Nah itu, akhirnya di situ saya bikin frame baru.
kapas yang membuat saya tenang, yang lucu dan seterusnya. Akhirnya ya atas izin Allah sekarang udah benar-benar bersahabat dengan kapas dan sudah sembuh total dari fobia kapas. Oke. Gitu sih Mas Jati. Ternyata apa namanya, kejadian yang berarti udah puluhan tahun yang Iya lalu betul, berarti ya. puluhan tahun yang lalu Mas. Baru sembuh sekitar 2021-an Dan kemarin. sadar tahu bahwa akarnya itu adalah dari lemparan buah itu. Ya pada saat kondisi yang benar-benar trans, kondisi hipnosis. Oke. Berarti di alam bawah sadarnya itu tetap kesimpan ya memori itu ya. Kesimpan, sangat-sangat kesimpan. Oke, makanya mempengaruhi 80% hidup manusia. Oke, menarik. Fobia, terus kemudian judul habit Trauma baru, masa trauma lalu, masa lalu. luka batin. Orang yang terkadang dia hidup di hari ini, tapi karena mengizinkan trauma masa lalunya terus diputar, akhirnya orang jadi stres, burn out, tidak mudah untuk move on, bahkan nantinya juga pasti itu terserang asam lambung, GERD, dan seterusnya. Itu sampai ke titik itu sih Mas, kebanyakan klien kami yang punya permasalahan emosi yang tinggi, jadi di kami itu ada namanya form intake, untuk bisa observasi ke calon klien, seberapa tinggi sih level emosinya orang tersebut. Dalam hal ini adalah emosi-emosi yang membuat dia sakit, membuat dia tidak nyaman. Misalnya kemarahan, ada di level berapa nih? Kalau saya ngasih angka 1 sampai 10, skala 1 adalah paling kecil, 10 ada besar, ada di level berapa? Tentang marahnya dia, kesedihannya, kekesalannya, takut, kesepian, kecewa, dendam, sakit hati, dan seterusnya. Itu kita breakdown. Ada di level berapa? Nah, dari situ biasanya kan bisa gali permasalahan orang atau hal apa yang membuat dia hari ini menjadi kondisinya seperti ini. Oke. Nah, tadi kan sasaran utama ini emak-emak itu. Awalnya Itu. emak-emak. Betul. Padahal bapak-bapak juga sebenarnya Iya, itu loh. ternyata bapak-bapak juga sekarang banyak yang datang. Awalnya saya agak menolak bapak-bapak karena saya pikir wah bapak-bapak itu sudah. Cuma dikiranya bapak-bapak nggak punya permasalahan. Ya, ternyata malah bapak-bapak tuh lebih dari yang saya kira sebelumnya gitu ya Mas. Untuk masalah bapak-bapak kita ke segmen selanjutnya aja. Oke. Ini kita lebih baik bahas untuk generasi masa depan. Gitu. Boleh. Anak-anak muda ini kan kesalahan barangkali kesalahan generasi boomer, generasi milenial juga. Kenapa sekarang muncul generasi strawberry itu, teman-teman di Gen Z sama Gen Alpha itu yang apa namanya, selalu berhubungan dengan mental health, ada temen unfollow aja udah langsung down. Betul. Terus kemudian ya seperti itu. Kalau di Hipnoterapi Center Banjarnegara ini ada concern nggak untuk teman-teman muda ini? Iya. Terkait mental health dan itu? Ada Mas Jati. Jadi justru di tahun 2025 ini kita memang fokus di pembenahan mental khusus untuk Gen Z. Kenapa? Karena akhir-akhir ini yang datang ke kami itu bukan hanya mak-mak, bukan hanya bapak, tapi mungkin bisa dikatakan 60% itu adalah Gen Z, Gen Alpha tadi. Mereka yang masih duduk di bangku SMP, SMA, kuliah, itu udah mengalami mental yang benar-benar down secara mentalnya. Maka saya bersama teman-teman di Hipnoterapi Center Banjarnegara sering membuat event yang tujuan besarnya adalah membantu Gen Z untuk bisa bertumbuh, untuk bisa membongkar mental bloknya mereka yang memang selama ini dia bikin sendiri atas lingkungannya, atas perannya, yang membuat dia itu ya punya mental blok, punya mental yang lemah. Nah,
kebetulan banget nih Mas Jati, besok kami di tanggal 23 ada event. 23 Agustus ini. Betul, 23 Agustus, event seminar spesial for Gen Z dengan judul Mental Health Di mana itu? di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Oke, itu khusus Banjarnegara aja atau yang nonton terus pengen datang bisa ikut gabung? Sebenarnya dari mana aja boleh datang, tapi memang difokuskan untuk anak-anak SMP, SMA yang ada di Kabupaten Banjar karena kuotanya terbatas, Mas. Oke. Barangkali nanti yang pengen daftar bisa hubungi nomor ini Boleh. atau di kolom komentar. Boleh, sebelum kehabisan karena kuotanya sangat terbatas, Mas. Oke. Sampai di 100 aja. 100 orang. Oke. 100 orang. Aku penasaran sih. Sebenarnya apa namanya yang kadang-kadang aku penasaran yang dikeluhkan teman-teman muda itu sebenarnya apa, terus kok sampai segitunya gitu kan. Kalau yang di klien yang ditangani dari Bunda Sofi seperti apa sih? Rata-rata yang jadi permasalahan gitu. Iya, kalau rata-rata yang datang ke kami dari anak-anak muda itu, Mas. Jadi semua yang hari ini orang rasakan, siapapun itu, dalam hal ini adalah anak muda, itu atas dasar pola asuh yang dia terima selama ini, pendidikan yang dia terima selama ini, informasi lingkungan yang sejauh ini mendominasi. Karena apa? Kehidupan kita hari ini 80% itu ditentukan oleh lingkungan. Maka itu sangat mempengaruhi pola asuh, pola didik, itu yang membentuk Gen Z hari ini. Termasuk mama yang sibuk, anaknya rewel, kasih HP aja biar diam gitu ya. Itu Mas, itu salah satunya. Makanya sekarang banyak banget, kadang tuh saya, ya Allah, anak-anak sekarang dikasih fasilitas yang sedemikian enaknya ya Mas ya. Baru dapat sedikit aja problem, itu udah mau bunuh diri, udah tusuk-tusuk pakai pesok sini. Itu pernah Mas berapa kali, baik cewek ataupun cowok yang udah bener-bener nggak tahu arah hidupnya dia mau kemana, yang ada di pikirannya adalah mati. Padahal itu masalah sepele, tapi bagi dia ya masalah besar. Karena satu, Gen Z itu tidak kenal dengan dirinya, nggak paham itu jati dirinya seperti apa. Yang pertama. Terus yang kedua, Gen Z itu belum punya kemampuan untuk memahami. Satu, tentang apa? Memahami tentang self-esteem, keberhargaan diri. Oke. Nah, makanya nanti di kegiatan seminar mental health, itu salah satu poin yang akan kami bahas tuntas tentang self-esteem, keberhargaan diri. Karena kalau orang sudah paham dengan dirinya, dia paham dengan keberhargaan dirinya, itu akan menjadi titik loncatan supaya dia nggak mudah kok baper, nggak mudah kena gonjangan. Oke, ini kayaknya penting banget nih 23 Agustus ya. Jam berapa ya, Bu? Jam 9 sampai jam 12, Mas Jati. Oke. Iya. Tapi iya sih ya, anak ribut, nangis, rewel, kasih HP, diam. Tapi begitu anaknya kecanduan, anaknya yang disalahin. Betul Mas. Dan begitu disalahin, diomelin, jadinya trauma. Iya, itu yang terjadi. Terus satu hal menarik juga ini Mas Jati, ketika datang klien ke saya, dia masih anak. Entah itu SMP, SMA, bahkan kuliah yang sudah dewasa, tapi dia statusnya masih anak, belum berumah tangga. Maka saya nggak mau dia datang sendiri. Kalaupun memang permintaannya sendiri, saya mau didampingi oleh orang tuanya. Syukur ada orang tua lengkap, ayah bundanya, minimal ibunya tuh. Kenapa? Karena bagi saya, sebagai praktisi hipnoterapis, anak itu tidak pernah salah. Yang salah adalah orang terdekatnya. Orang terdekatnya siapa? Ya orang tuanya. Maka nanti perlu kerjasama nih. Ketika anak sudah berusaha untuk memperbaiki diri, sudah datang ke hipnoterapi, sudah konsultasi dan seterusnya,
ternyata nggak ada support nih dari orang tua. Justru malah orang tua adanya menyalahkan. Nah ini nggak bisa Mas, karena Oke. anak itu nggak pernah salah. Yang salah justru orang terdekatnya. Itu sih Mas Jati. Sambil minum kopi ya. Iya. Ini wawasan baru yang kayaknya kita harus bikin beberapa segmen, Bun. Boleh. Kita belum bahas soal Steven ya. Yes. Steven itu apa, terus tadi aku pengen bahas lebih jauh juga masalah bapak-bapak juga punya masalah Boleh. loh. Terus banyak sekali clue yang bisa kita lebih lebih kerucutkan lagi biar Betul. bahasannya itu biar masyarakat itu nggak salah tangkap. Betul, betul. Karena terus terang ini masih global, masih untuk episode pertama dengan Bunda Sophie. Jadi tapi satu hal yang barangkali bisa nanti dikolaborasikan. Kita ada channel sebelah itu yang intinya itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, anak-anak muda yang punya permasalahan bisa mengirimkan, bisa nulis tuh, Oke. bisa nulis, dikirim ke email kami, nanti kami bacakan. Wow, keren, keren, keren. Jadi kami bacakan, kami tidak menjustifikasi, tidak menyebutkan identitas mereka juga, tidak menghakimi mereka salah atau benar, tidak membenarkan yang mereka sampaikan, tidak menyalahkan yang mereka sampaikan juga. Kita hanya membacakan. Harapannya adalah dengan seperti itu minimal unek-uneknya bisa tersampaikan. Karena gini Bun, kadang-kadang kita mau bercerita, nanti ketemu orang yang kurang tepat, akhirnya dapat solusi yang kurang baik, bisa juga seperti itu. Tapi makanya kita cuma membacakan karena harapannya itu minimal permasalahan mereka sedikit terurai gitu. Nah, tapi itu kan dari kacamata saya yang nggak secara akademis menguasai. Nah, dari Bunda Sophie yang notabene di akademis di psikolog, kira-kira seperti itu ada manfaatnya apa enggak? Terus kira-kira ada masukan apa enggak gitu soal channel sebelah ini? Oke, yang tentang menulis tadi ya Mas. Menulis. Itu justru keren banget menurut saya, bagus banget. Kenapa? Karena setiap orang itu punya problem dong selama dia masih hidup. Setiap orang juga butuh tempat untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi ini butuh ruang untuk dia dapat udara dari luar. Contoh nih Mas Jati nih, kita di sebuah ruangan, di kafe ini misalnya, namun di kafe ini tidak ada AC, tidak ada ventilasi, tidak ada pintu, tidak ada udara yang masuk, kira-kira gimana Mas? Pengap. Seharian kita di sini, pengap nggak? Pengap. Maka sama, manusia yang sama Allah, sama Tuhan masih dikasih hidup, pasti dia punya masalah. Dengan adanya masalah, dia tuh butuh regulasi sebenarnya. Di sini adalah regulasi emosi yang kita sampaikan ya. Maka meregulasi emosi itu dengan berbagai cara. Bisa dengan mengungkapkan, tentunya kalau kita mengungkapkan permasalahan harus dengan orang yang amanah, dengan orang profesional, misalnya hipnoterapis atau psikolog, melakukan konseling. Karena di situ ada kode etik yang memang benar-benar dijaga, masalah tidak sampai keluar, justru dia dapat solusi. Atau dengan cara yang ketiga tadi, dengan cara writing, dengan cara menulis. Saya juga di tahun lalu itu 2023 ada kelas namanya Self Healing with Writing. Jadi ada pola untuk penyembuhan dengan cara menulis. Maka di channel sebelah yang tadi Mas Jati sampaikan, menulis ini adalah salah satu metode untuk orang bisa melakukan penyembuhan diri. Dalam hal apa? Tentunya bagian emosi, psikis, yang itu secara otomatis kalau sudah beres, dia fisiknya juga akan mengikuti beres dan makin sehat. Oke, barangkali
ke depan bisa dong nih Bunda Sofi bacakan satu atau dua keluh kesah dari masyarakat. Boleh Soalnya banget. kadang-kadang eh, kadang agak lucu juga, kadang kasihan juga, kadang ikut geram Iya, juga. iya. Ada yang bahas masalah uang laki-laki, Oke. terus bahas Unik ya Mas kayaknya ya. masalahnya kadang-kadang apa namanya simpel-simpel tapi mungkin gara-gara simpel itu terus menumpuk-menumpuk itu yang Oke. akhirnya bisa pecah gitu. Oke, Bunda barangkali untuk sesi hipnoterapisnya bisa segini dulu. Oke. Terus sedikit barangkali diceritakan soal Steven, nanti kita kulas lebih lebih jauh tentang Steven itu apa, terus kemudian tapi untuk di episode ini singkat aja Steven itu apa, terus sekalian dilanjut untuk closing statement. Oke. Oke, terima kasih Mas Jati. Sedikit menyampaikan tentang Steven. Steven itu adalah sebuah konsep untuk bisa mengetahui tentang dirinya sendiri melalui tes 10 sidik jari. Jadi melalui konsep Steven itu akhirnya seseorang bisa memahami karakter dirinya, bisa mengetahui belahan otak mana kita nih yang selama ini mendominasi kita, yang hasilnya adalah by DNA. Oke. Sehingga seseorang itu tahu kelebihannya, kekurangannya, bahkan karakternya secara genetik. Oke. Asik nggak Mas kira-kira kalau Mas Jati nih tahu karakter dirinya, kelebihan, kekurangan, yang itu secara genetik. Artinya yang sudah Tuhan kasih sejak lahir ke Mas Jati. Nggak berubah-berubah berarti. Nggak berubah-berubah. Maka kalau orang sudah kenal dengan dirinya, salah satunya menggunakan teknik tes Steven ini, dan orang itu mau fokus pada kelebihannya dia, maka akan mencapai sesuatu yang diharapkan itu dengan lebih mudah daripada yang mengikuti lingkungan, mengikuti apa maunya orang tua, dan seterusnya. Jadi Steven itu peta, Mas. Steven itu peta, ibarat peta yang akan mengantarkan seseorang menuju petanya dengan karpet merahnya. Aku penasaran. Oke, Aku penasaran, tapi nanti tetap kita tahan untuk episode berikutnya. siap Mas Jati. Oke, gitu dulu untuk teman-teman. Ketemu dengan Bunda Sofi. Informasi lebih lanjut nanti mungkin bisa di kolom deskripsi ya. Atau barangkali usulan tema apa yang ke depan yang mau diobrolin bareng Bunda Sofi juga bisa di kolom komentar juga. Oke. Ada medsosnya IG, terus kemudian TikToknya nanti bisa di stalking dulu, terus itu dulu barangkali. Oke, terima kasih Mas Jati. Terima kasih.